Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, dan perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Dan yakinlah bahwa sesulit apapun keadaannya, teman-teman tidak ditinggalkan sendiri, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Dan baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan juga teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Pada tahun 1948, pendeta gereja bawah tanah bernama Harlan Popov diciduk dari rumahnya untuk sekedar ditanya. 2 minggu kemudian ia diinterogasi sepanjang hari dan tidak diberi makan selama 10 hari. Setiap kali ia menyangkal tuduhan sebagai seorang mata-mata, ia dipukuli. Namun Popov tidak hanya bertahan hidup setelah mengalami perlakuan yang kejam, tetapi ia juga membimbing para tahanan lainnya untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan. 11 tahun kemudian ia akhirnya dibebaskan. Popov terus bersaksi tentang imannya kepada orang-orang, dan baru 2 tahun kemudian ia berhasil meninggalkan negaranya dan bersatu kembali dengan keluarganya. Setelah itu, selama bertahun-tahun Harlan Popov aktif sebagai seorang pengkhotbah, dan ia mengumpulkan dana untuk menyalurkan Alkitab ke negara-negara yang masih tertutup bagi iman Kristen. Popov telah dianiaya karena imannya, sama seperti para pengikut Yesus Kristus yang tidak terhitung banyaknya dari abad ke abad. Jauh sebelum Yesus Kristus sendiri disiksa dan mati, lalu diikuti penganiayaan besar terhadap para pengikutnya, Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Di ayat yang ke-11, "Dan kemudian berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Teman-teman, pasti kita akan berkata, dianiaya kok bahagia? Apa yang Yesus maksudkan dengan kata berbahagia? Yang Yesus maksudkan adalah keutuhan, sukacita, dan penghiburan yang hanya bisa didapat dalam hubungan dengan Dia. Popov mampu bertahan karena ia merasakan kehadiran dan penyertaan Allah. Kehadiran dan penyertaan Allah itulah yang telah mengobarkan kekuatan dalam dirinya, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Teman-teman, ketika kita berjalan bersama Allah, apapun keadaan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga dapat mengalami damai sejahtera dari Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh Raja Daud
dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Teman-teman, jika engkau menderita karena nama Yesus Kristus Tuhan, jika engkau dianiaya, jika engkau difitnahkan segala sesuatu yang jahat karena imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan, jangan takut, karena orang-orang terdahulu juga sudah pernah mengalami hal tersebut. Ingatlah bahwa di saat-saat seperti itu, kita tidak akan dibiarkan sendiri. Bahkan kita disebut orang-orang berbahagia karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yakinlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tapi Dia menyertai kita selama-lamanya. Selamat berbahagia dalam segala macam hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita harus menderita karena iman kita, tetaplah berbahagia, tetaplah bersukacita, karena itu adalah panggilan kita yang Allah taruh dalam hidup kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.